Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa hidup Anda setelah usia 70 tahun? Seiring berlalunya waktu, setiap hari terasa lebih berharga dan tubuh Anda mulai membisikkan petunjuk tentang berapa banyak waktu yang tersisa. Beberapa orang berusia 70-an memancarkan energi, menjalani hidup dengan percaya diri dan gembira, sementara yang lain merasa beratnya waktu, bergulat dengan kelelahan atau tantangan kesehatan. Apa yang membedakannya? Ini bukan sekadar keberuntungan atau genetika. Ini adalah sinyal halus yang dikirimkan oleh tubuh dan gaya hidup Anda saat ini. Sinyal-sinyal ini tidak acak. Ini adalah indikator yang kuat, didukung oleh sains yang dapat memberi Anda gambaran sekilas tentang masa depan Anda. Dalam artikel ini, kami akan membahas 5 sinyal utama yang mengungkapkan berapa lama dan seberapa baik Anda bisa hidup setelah usia 70 tahun. Ini bukanlah mitos atau dongeng. Hal ini didasarkan pada penelitian dan pola kehidupan nyata yang diamati pada orang-orang yang berkembang di usia lanjut. Pada akhirnya, Anda akan tahu persis apa yang harus dicari dalam hidup Anda dan yang lebih penting, langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan peluang Anda untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Tetaplah bersama kami, karena Anda mungkin melewatkan kebiasaan-kebiasaan kecil atau tanda-tanda yang dapat membuat perbedaan besar di masa depan Anda. Setelah Anda memahami sinyal-sinyal ini, Anda akan memiliki peta jalan untuk mengendalikan kesehatan Anda dan menambah tahun-tahun cerah dalam hidup Anda. Sebelum kita mendalaminya, tuliskan nomor 1 di komentar jika Anda bersemangat mempelajari kiat-kiat yang mengubah hidup ini dan tekan tombol berlangganan untuk bergabung dengan komunitas kami. Jangan lewatkan kejutan mengejutkan di bagian akhir. Tontonlah sampai tuntas. Sekarang mari kita mulai. Tubuh sinyal. 1. Mobilitas fisik Anda. Cara Anda menjelajahi dunia setelah usia 70 menceritakan kisah yang kuat tentang umur panjang Anda. Mobilitas fisik Anda, seberapa mudahnya Anda berjalan, menaiki tangga, atau bangkit dari kursi adalah salah satu prediktor terkuat mengenai berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mempertahankan gerakannya dengan lancar dan percaya diri cenderung hidup lebih lama dari mereka yang berjuang dengan kekakuan atau kelambatan. Mengapa? Karena mobilitas mencerminkan kekuatan otot, kesehatan sendi, dan kebugaran kardiovaskular Anda. Semuanya penting untuk tetap mandiri dan tangguh. Bayangkan dua tetangga, Mary dan Linda, keduanya berusia 72 tahun. Mary menyukai jalan-jalannya sehari-hari di taman, bergerak dengan langkah mantap dan langkahnya yang cepat. Dia menaiki tangga tanpa ragu-ragu dan bangkit dari kursi favoritnya dengan mudah. Linda, sebaliknya, menyadari gerakannya melambat. Dia berjalan tersiok-siok saat berjalan, menghindari tangga karena terasa menakutkan dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri saat berdiri. Meskipun mobilitas yang dialami Mary menunjukkan bahwa tubuhnya masih berkembang, tantangan yang dialami Linda bisa jadi merupakan tanda penurunan massa otot, sirkulasi yang buruk, atau bahkan masalah sendi dini. Mobilitas yang terbatas bukan hanya merupakan bagian alami dari penuaan, ini adalah peringatan bahwa tubuh Anda memerlukan perhatian. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan mobilitas Anda pada usia berapapun. Jika Anda menyadari diri Anda bergerak lebih hati-hati atau merasa kaku, jangan menganggapnya sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Mulailah dari yang kecil, berjalan-jalan sebentar di sekitar lingkungan Anda, berlatih berdiri dan duduk perlahan untuk membangun kekuatan, atau cobalah peregangan lembut untuk mengendurkan persendian Anda. Upaya ini dapat membuat Anda tetap aktif dan mandiri selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk berpikir, seberapa mudah Anda menjalani hari Anda? Apakah Anda melangkah dengan percaya diri, atau Anda mulai melambat? Mobilitas Anda adalah jendela menuju masa depan Anda. Perhatikan hal tersebut sekarang, karena cara Anda bergerak hari ini menentukan berapa lama Anda akan terus bergerak. Jika menurut Anda ini bermanfaat, tuliskan nomor 1 di komentar
untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya, dan jika Anda belum berlangganan, tekan tombol itu dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak tips yang mengubah hidup. Sinyal kedua, ketajaman mental Anda. Pikiran Anda adalah aset terbesar Anda, dan kejernihannya setelah usia 70 tahun dapat mengungkapkan banyak hal tentang masa depan Anda. Ketajaman mental, kemampuan Anda mengingat nama, memecahkan masalah, atau terus terlibat dalam percakapan merupakan indikator utama umur panjang. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia dengan fungsi kognitif yang kuat cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat, sementara mereka yang mengalami kehilangan ingatan atau kabut mental mungkin menghadapi risiko penurunan kognitif atau masalah kesehatan terkait yang lebih tinggi. Bayangkan dua orang sahabat, Tom dan George, keduanya berusia 74 tahun. Tom tetap aktif secara mental, membaca buku, bermain catur dengan cucu-cucunya, dan mengikuti perkembangan terkini. Dia memperhatikan detail, mengingat cerita dengan mudah, dan menyukai debat yang menyenangkan. Namun George mulai kesulitan. Dia lupa nama, lebih sering salah meletakkan kunci, dan lebih sulit mengikuti percakapan. Ia menganggap hal ini sebagai pertambahan usia, namun hal ini bisa jadi merupakan tanda awal penurunan kognitif yang tidak hanya berdampak pada daya ingat, namun juga kesehatan secara keseluruhan. Otak Anda berkembang dengan adanya rangsangan, sama seperti otot Anda yang membutuhkan latihan. Pikiran yang tajam mencerminkan otak yang sehat, didukung aliran darah yang baik, gizi seimbang, dan aktivitas mental. Jika Anda menyadari diri Anda merasa berkabut, lebih sering melupakan sesuatu, atau kehilangan minat pada aktivitas yang dulu Anda sukai, jangan abaikan. Anda dapat memperkuat pikiran Anda dengan kebiasaan sederhana. Mencoba teka-teki silang, mempelajari keterampilan baru seperti melukis atau memainkan alat musik, atau bahkan mengobrol secara rutin dengan teman agar otak Anda tetap aktif. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran Anda setajam dulu? Apakah Anda menantangnya setiap hari atau membiarkannya meluncur? Ketajaman mental Anda bukan hanya tentang tetap cerdas, ini adalah kunci menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih bermakna. Jika hal ini sesuai dengan Anda, beri komentar nomor 2 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda mengikuti perkembangannya dan pertimbangkan untuk berlangganan lebih banyak wawasan guna membantu Anda berkembang. Jika hal ini sesuai dengan Anda, beri komentar nomor 2 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda mengikuti perkembangannya dan pertimbangkan untuk berlangganan lebih banyak wawasan guna membantu Anda berkembang. Sinyal 3. Tingkat energi Anda. Berapa banyak energi yang Anda miliki setelah usia 70 tahun merupakan cerminan langsung dari kesehatan Anda secara keseluruhan dan petunjuk umur panjang Anda. Orang yang merasa bersemangat dan siap menjalani hari cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang berjuang melawan kelelahan terus-menerus. Tingkat energi Anda terkait dengan segala hal mulai dari kesehatan jantung dan pola makan hingga kualitas tidur dan aktivitas fisik Anda. Bayangkan dua saudara perempuan, Diane dan Ellen, keduanya berusia 71 tahun. Diane bangun dengan perasaan segar, bersemangat untuk berkebun, bertemu teman untuk minum kopi, atau menjalankan tugas. Dia memiliki energi untuk tetap aktif dan terlibat, dan antusiasmenya terhadap kehidupan terpancar. Namun, Ellen merasa lelah hampir setiap hari. Dia kesulitan menyelesaikan tugas-tugas sederhana, seringkali perlu tidur siang, dan kehilangan semangat seperti dulu. Meskipun energi Diane menunjukkan bahwa tubuhnya berfungsi dengan baik, kelelahan yang dialami Ellen bisa jadi disebabkan oleh masalah seperti gizi buruk, kurang olahraga, atau bahkan kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis. Energi yang rendah bukan hanya merupakan bagian normal dari penuaan. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika Anda merasa lebih lelah dari biasanya, inilah saatnya mengambil tindakan. Mulailah dengan memeriksa pola makan Anda. Apakah Anda mengonsumsi makanan kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, dan protein tanpa lemak? Apakah Anda tetap aktif, meski dengan olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga?
Perubahan kecil seperti minum lebih banyak air, berolahraga secara teratur, atau memperbaiki rutinitas tidur dapat mengisi ulang energi Anda. Renungkan sejenak. Apakah Anda bangun dan siap untuk menjalani hari ini, atau apakah Anda berlarut-larut melewatinya? Energi Anda adalah bahan bakar kehidupan. Jangan biarkan energi itu habis. Jika ini sangat menarik, tinggalkan nomor 3 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan berlanggananlah untuk terus mempelajari cara menjalani kehidupan terbaik Anda setelah usia 70 tahun. Sinyal 4. Ketahanan emosional Anda. Kehidupan setelah usia 70 tahun memiliki tantangan tersendiri, kekhawatiran akan kesehatan, kehilangan orang yang dicintai, atau kekhawatiran finansial. Namun cara Anda menangani pasang surut ini dapat memprediksi berapa lama Anda akan hidup. Ketahanan emosional, kemampuan Anda untuk bangkit kembali dari stres atau tetap bersikap positif di masa-masa sulit merupakan indikator kuat umur panjang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengelola stres dengan baik memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, depresi, dan kondisi terkait usia lainnya. Ambil contoh dua saudara laki-laki, Jim dan Paul, keduanya berusia 75 tahun. Jim menghadapi tantangan hidup dengan pandangan yang tenang dan optimis. Saat stres melanda, ia menarik napas dalam-dalam, mengobrol dengan teman, atau berjalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Dia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Namun, Paul mudah kewalahan. Dia terus memikirkan masalah, merasa cemas tentang masa depan, dan berjuang untuk menemukan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, stres kronis yang dialami Paul berdampak buruk. Tekanan darahnya melonjak, kualitas tidurnya semakin buruk, dan kesehatannya menurun. Sebaliknya, ketangguhan Jim membuatnya tetap stabil dan kuat. Stres kronis memicu peradangan dalam tubuh, yang terkait dengan hampir semua penyakit utama yang berkaitan dengan usia. Jika Anda merasa tegang, mudah tersinggung, atau terjebak dalam pikiran negatif, jangan diabaikan. Anda dapat membangun ketahanan emosional dengan praktik sederhana. Cobalah meditasi kesadaran, tulis jurnal rasa syukur, atau terhubung dengan orang-orang terkasih untuk mendapatkan dukungan. Tanyakan pada diri Anda, ketika hidup menjadi sulit, apakah Anda beradaptasi dan bergerak maju, atau membiarkan stres mengambil alih? Kemampuan Anda untuk tetap kuat secara emosional tidak hanya baik untuk suasana hati Anda, tetapi juga menyelamatkan kesehatan Anda. Jika ini sesuai dengan Anda, beri komentar nomor 4 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda terlibat dan tekan tombol berlangganan untuk tetap terinspirasi dengan lebih banyak tips untuk kehidupan yang dinamis. Sinyal 5. Tujuan Anda memiliki alasan untuk bangun dari tempat tidur setiap pagi adalah salah satu sinyal yang paling sering diabaikan, namun penting mengenai berapa lama Anda akan hidup setelah usia 70 tahun. Tujuan yang kuat, entah itu menjadi sukarelawan, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau menekuni hobi, mendorong motivasi Anda dan membuat Anda tetap terhubung dengan kehidupan. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung hidup lebih lama, dengan risiko depresi, penyakit jantung, dan penurunan kognitif yang lebih rendah. Bayangkan dua pensiunan, Grace dan Helen, keduanya berusia 73 tahun. Grace memiliki minat untuk mengajar kelas merajut di pusat komunitas setempat. Dia suka berbagi keahliannya, berhubungan dengan orang lain, dan melihat kemajuan murid-muridnya. Hari-harinya penuh dengan makna, dan dia merasa dibutuhkan dan terpenuhi. Helen, bagaimanapun, merasa tidak punya tujuan sejak pensiun. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menonton TV, tanpa banyak hal yang dinanti-nantikan, dan mulai merasa terputus dan kesepian. Kesadaran Grace akan tujuan membuatnya tetap aktif secara mental dan fisik, sementara kurangnya arahan Helen berdampak buruk pada kesehatannya. Tujuan tidak harus besar, bisa sesederhana merawat taman, membantu tetangga, atau menelepon cucu Anda secara rutin. Jika Anda merasa terombang-ambing atau hari-hari Anda kurang bermakna, inilah saatnya menemukan sesuatu yang membuat Anda bersemangat.
Cobalah menjadi sukarelawan, melakukan hobi lama, atau menetapkan tujuan kecil yang membuat Anda bersemangat. Renungkan ini. Apa yang membuat Anda bersemangat untuk memulai hari Anda? Apakah Anda memiliki tujuan yang membuat Anda terus maju, atau Anda sedang mencarinya? Tujuan Anda adalah percikan yang membuat hidup Anda tetap cemerlang. Peliharalah itu. Jika ini sesuai, tuliskan nomor 5 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan berlangganan lebih banyak cara untuk hidup dengan tujuan dan vitalitas. Menyelami 5 tanda yang mengungkap bagaimana kehidupan setelah usia 70, mobilitas fisik, ketajaman mental, tingkat energi, ketahanan emosional, dan rasa tujuan membawa saya pada perasaan kagum sekaligus dorongan untuk bertindak. Konten ini bukan sekadar panduan, ini adalah panggilan untuk melihat masa kini dengan penuh perhatian dan membangun masa depan yang lebih hidup. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap usia tua, kelima tanda ini terasa sangat relevan. Mereka mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan semangat, makna, dan kebersamaan, nilai-nilai yang tercermin dalam tradisi silaturahmi, kenduri, atau sekadar ngobrol santai di beranda rumah. Setiap tanda tidak hanya menunjukkan panjang umur, tetapi juga kualitas hidup, sesuatu yang sangat kita junjung, seperti saat berkumpul dengan keluarga besar atau berbagi tawa dengan tetangga. Refleksi ini mengajarkan saya bahwa kita punya kuasa untuk membentuk tahun-tahun emas kita dengan langkah kecil yang penuh makna. Tanda pertama, mobilitas fisik, membuat saya teringat betapa gerakan adalah bagian dari hidup kita. Di Indonesia, berjalan kaki ke pasar, mengikuti senam pagi di lapangan desa, atau sekadar berkebun di pekarangan adalah cara kita tetap aktif. Kisah Maria yang berjalan penuh percaya diri dan Linda yang mulai melambat terasa seperti peringatan. Saya mulai memperhatikan apakah langkah saya masih ringan atau sudah terasa berat. Pelajarannya, jangan anggap kaku atau lelah sebagai hal biasa. Saya mulai menerapkan kebiasaan berjalan kaki 10 menit setiap sore, menikmati angin sepoi-sepoi dan suara burung, sembari menyapa tetangga, sesuatu yang sangat Indonesia. Gerakan ini bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa, mengingatkan saya untuk tetap terhubung dengan lingkungan sekitar. Ketajaman mental, tanda kedua, terasa dekat karena dalam budaya kita, ingatan adalah harta. Mengingat cerita leluhur, nama-nama saudara, atau resep rendang keluarga adalah kebanggaan. Melihat Tom yang aktif bermain catur dan Jorge yang mulai pelupa, saya bertanya, sudahkah saya menjaga pikiran saya? Saya mulai mencoba teka-teki silang sederhana dan lebih sering mengobrol dengan anak-anak tentang cerita masa kecil mereka. Kegiatan ini, seperti ngobrol di warung kopi atau mendengar dongeng dari nenek, menjaga pikiran tetap tajam sekaligus mempererat ikatan keluarga, nilai yang sangat kita hargai. Tanda ketiga, tingkat energi, mengingatkan saya pada semangat hidup orang Indonesia. Kita suka berkumpul, entah untuk arisan, syukuran, atau sekadar menikmati bakso bersama teman. Perbedaan antara Diana yang penuh energi dan Ellen yang lesu mendorong saya untuk memeriksa kebiasaan saya. Saya menyadari sering melewatkan sarapan bergizi atau tidur larut malam. Sekarang, saya berusaha makan lebih banyak buah seperti pisang atau mangga yang mudah ditemukan di pasar dan berjalan ringan di pagi hari. Langkah kecil ini, seperti menikmati segelas air kelapa segar, mengembalikan tenaga dan semangat untuk menjalani hari dengan gembira. Ketahanan emosional, tanda keempat, sangat relevan di Indonesia, di mana kita diajarkan untuk sabar dan ikhlas menghadapi cobaan. Kisah Joao yang tenang dan Paulo yang terbebani stres mengingatkan saya untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai. Saya mulai mencoba menulis 3 hal yang saya syukuri setiap malam, seperti kesehatan keluarga atau senyum tetangga. Praktik ini, mirip dengan doa sebelum tidur atau berzikir, membantu saya melihat hidup dengan lebih ringan. Dalam budaya kita, ketenangan hati adalah kunci untuk harmoni, dan ini adalah pelajaran yang saya pegang erat. Terakhir, rasa tujuan membuat saya berpikir tentang makna hidup.
Di Indonesia, kita hidup untuk keluarga dan komunitas, entah membantu tetangga saat hajatan atau mengajar anak-anak di TPA. Kisah Graca yang bersemangat mengajar dan Helena yang kehilangan arah mendorong saya untuk menemukan tujuan kecil. Saya mulai membantu di posyandu setempat, berbagi waktu dengan anak-anak, dan rasanya seperti menemukan kembali api dalam diri. Tujuan ini, seperti ikut kerja bakti di kampung, memberi makna dan menjaga saya tetap terhubung. Pelajaran terbesar dari kelima tanda ini adalah bahwa masa depan bukanlah misteri. Ia dibentuk oleh pilihan kita hari ini. Dalam budaya Indonesia, di mana kebersamaan dan syukur adalah inti hidup, tanda-tanda ini mengajak kita untuk bertindak dengan penuh kesadaran. Tidak perlu perubahan besar, cukup mulai dengan berjalan, makan lebih sehat, mengasah pikiran, mensyukuri hidup, dan menemukan tujuan. Saya belajar bahwa hidup setelah 70 bukan hanya tentang panjang umur, tetapi tentang tawa bersama cucu, obrolan hangat dengan teman, dan rasa damai di hati. Langkah kecil yang saya ambil, berjalan sore, bermain teka-teki, makan buah, menulis syukur, dan membantu komunitas, adalah cara saya merayakan hidup, sesuai dengan semangat Indonesia yang penuh kehangatan. Pelajaran ini mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menanam benih kebahagiaan, dan dengan sedikit usaha, kita bisa menuai tahun-tahun emas yang penuh makna. Gimana teman-teman? Inspiratif banget kan? 5 tanda ini untuk hidup lebih sehat dan bahagia setelah usia 70? Kami pengen tahu, tanda mana yang paling bikin kamu semangat? Tulis 1 di kolom komentar dan ceritain, apa langkah kecil yang bakal kamu coba? Jalan pagi, main teka-teki, atau bantu tetangga? Cerita kamu bisa menginspirasi kita semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke keluarga atau teman yang perlu motivasi, dan subscribe channel kami sambil nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan tips berikutnya. Yuk, sama-sama wujudkan hidup penuh semangat dan makna khas Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat ya!